Argo Anggrek dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di stasiun Surabaya Pasar Turi dan akan melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta naik kereta api nomor 1 yang ada di Indonesia, yaitu kereta api Argo Bima Anggrek. Nah, ini perjalanan yang cukup aku nantikan karena Argo Bima Anggrek sekarang sudah memakai rangkaian baru stainless new generation buatan PT Inka, yang dimana sebelumnya memakai eksekutif stainless juga, tapi versi pertamanya atau versi awal. Nah, sekarang pakai versi yang lebih baru dan tentunya lebih mewah dengan fasilitas-fasilitasnya. Kira-kira seperti apa perjalananku naik kereta api Argo Bima Anggrek dari Surabaya ke Jakarta full trip? Tonton saja video ini sampai selesai ya. Stasiun Surabaya Pasar Turi merupakan keberangkatan kereta api ke arah jalur utara. Jadi semisal dari Surabaya ke Semarang, Surabaya Jakarta, dan Surabaya Bandung pun juga ada dari sini. Tapi kebanyakan dari Surabaya ke Jakarta. Jadi selain kereta api Argo Bima Anggrek dari Surabaya ke Jakarta, itu ada kereta api lain seperti kereta api Sembrani, Gumarang, Kertajaya, terus Pandalungan. Tapi startnya bukan dari sini ya kalau Pandalungan, dari Jember, terus kereta api Jayabaya dan lain sebagainya. Nah, kereta api Argo Bima Anggrek yang aku naik ini keberangkatannya pagi dan bernomor 1. Dan kereta api Argo Bima Anggrek ini memiliki kasta yang paling tinggi di penomoran kereta api dan memiliki 4 jadwal juga, dari KA1, KA2, KA3, dan KA4. Hanya berbeda di jam keberangkatan aja. KA1 atau kereta yang aku naiki ini jam keberangkatan dari Surabaya itu jam 9:10 dan sampai di Jakarta Gambir itu jam 17:15 kalau nggak salah ya, yang artinya menempuh hanya 8 jam perjalanan aja dan menjadi kereta api tercepat yang ada di Indonesia. Kecuali kereta cepat, yaitu bukan kereta api, itu kereta cepat, beda. Dengan jarak yang ditempuh yaitu 720 km. 720 km hanya dalam waktu 8 jam saja. Dengan kecepatan maksimal 120 ya, makanya bisa secepat itu. Terlebih juga treknya kebanyakan lurusan. Suasana stasiun Surabaya Pasar Turi pagi ini lumayan ramai ya untuk di area ruang tunggu kelas eksekutif. Jadi untuk stasiun Surabaya Pasar Turi ini dibedakan ya antara penumpang kelas eksekutif ataupun kelas ekonomi. Kelas ekonominya itu ada di sana di pintu 2. Nah, itu lokal ekonomi seperti Arjonegoro dan sebagainya. Pokoknya yang ekonomi masuknya sana. Kalau kereta api jarak jauh yang kelasnya bisnis eksekutif atau kelas campuran itu masuknya dari sana tuh, pintu 1. Dan di sana juga ada mesin cetak tiket tuh. Sebenarnya kalau teman-teman sudah punya aplikasi akses by KAI, nggak usah pakai itu, bisa pakai e-tiket. Ataupun kalau misalkan teman-teman sudah daftar face recognition, nggak usah dicetak, tinggal scan wajah aja. Dan di sini juga ada loket untuk pembelian secara go-show yang dimulai dari 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi belinya dadak-dadak, nggak bisa untuk pemesanan lagi sekarang ataupun pembatalan dan perubahan jadwal. Di sini ruang tunggunya adem banget nih, bahkan AC-nya itu anginnya sampai berasap. Ini suhunya 20 derajat. Emang gokil sih ruang tunggu eksekutif ini ya. Ketimbang yang ekonomi itu cuma kipas angin aja. Nah, ini aku sudah masuk. Sebenarnya nunggu di dalam tuh enak, adem ya. Cuma aku pengen lihat-lihat kereta api yang standby di sini. Ini ada kereta api Mutiara Timur
yang kembali beroperasi dan dikembalikan rutenya yang sebelumnya itu rutenya sempat diperpanjang ke Yogyakarta, jadi dari Banyuwangi ke Tapang, Surabaya Gubeng ke Yogyakarta, kini kembali ke rute aslinya Surabaya Banyuwangi. Dan ini ada yang start dari Surabaya Pasar Turi. Nah, ini rangkaiannya pakai ekonomi Kemenhub. Ini Mutiara Timur nih ya. Makin turun ya kelasnya Mutiara Timur ini. Dan juga Mutiara Timur ini sifatnya sementara fakultatif karena rangkaiannya itu nggak ada. Jadi dibuat fakultatif sampai nantinya rangkaiannya benar-benar ada, baru jadwalnya kembali reguler. Sayang sekali ya Mutiara Timur ini jarang jalan, dan bahkan jalannya pun nggak nentu bisa jalan lagi atau enggak di kemudian waktu ya. Nah, itu dia rangkaian Argo Bromanggrek mulai dilansir dari jalur Simpan, nantinya akan masuk jalur 1. Sembrani tambahan dari Jakarta ke Surabaya. Jadi selain kereta api reguler yang jalan itu sudah lumayan banyak, ini tambahannya. Selamat pagi, selamat datang. Nah, Selamat pagi, selamat jadi di datang. musim tertentu itu kereta api jadwalnya mungkin banyak, seperti di Natal Tahun Baru ataupun Lebaran kayak gini. Bahkan sembrani tambahan ini ada 2 kali PP atau 4 perjalanan. Ini berangkat dari Jakarta Gambir itu tengah malam sekitar jam 12-an, sampai sini jam setengah 9. Dan rangkaian kereta api Sembrani tambahan ini menggunakan eksekutif New Image bekas dari rangkaian kereta api Sembrani reguler, karena kereta api Sembrani itu sudah berganti rangkaian menjadi stainless yang sebelumnya dipakai kereta api Argo Bromanggrek, dan Argo Bromanggrek kan sudah pakai stainless new generation. Walaupun rangkaian Argo Bromanggrek ini sudah mengganti menjadi eksekutif new generation atau rangkaian new generation, tapi untuk luxury-nya ini pakai luxury yang sebelumnya. Tapi sekali bawa, sekarang langsung 2 ya. Luxury sleeper ini teman-teman. Karena memang kalau dibandingkan dengan luxury yang terbaru, ini yang lebih enak ya. Tetap luxury sleeper yang paling enak. Kereta api Argo Bromanggrek sudah dipersiapkan di jalur 1. Untuk susunan rangkaian kereta api Argo Bromanggrek, di belakang lokomotif ada eksekutif 1, 2, 3. Kemudian kereta makan. Kereta makannya nggak ditaruh tengah-tengah ya, agak ke pinggir. Terus berlanjut kereta eksekutif 4, 5, 6, 7, 8. Di belakangnya luxury 1, luxury 2, dan paling belakang kereta pembangkit. Jadi untuk eksekutifnya ada 8 dan luxury sleepernya ada 2. Totalnya membawa sekitar 12 kereta ya. Nah, ini ya rangkaiannya eksekutif new generation dengan livery pink dan juga ungu. Sebenarnya di situ tuh ada name tag-nya dulu, Argo Bromo Anggrek. Anggreknya tuh bagus, ada lambang bunganya, ada logo bunganya. Cuma sekarang dilepas gara-gara sebelum dipakai rangkaian ini itu dipinjam dulu rangkaian ini ke Solo untuk dipakai kereta api Manan tambahan dan rangkaian pengganti kereta api Argo Lawu, Argo Dewibangga. Bisa diistilahkan rangkaian baru Argo Bromanggrek ini sempat dipakai atau bisa dibilang bekas lah, tapi nggak bekas-bekas banget. Yang penting masih beberapa bulan sebelum dipakai Argo Bromanggrek. Ya beginilah lokomotif dinas kereta api Argo Bromanggrek pada perjalanan kali ini, CC 206-1370 dengan livery spesial Selamat Idul Fitri. Ini ada gambar ketupat,
ada gambar masjidnya juga. Lokomotif CC206 ini memang diprioritaskan untuk kereta-kereta kelas eksekutif seperti ini. Terlebih kecepatan kereta api Argo Bromangkrai ini 120 km per jam, dan lokomotif inilah yang support untuk kecepatan maksimal segitu, karena memang daya tariknya kuat banget. Oke, sudah lihat lokomotifnya, mari kita bergerak ke belakang menuju ke eksekutif 7 yang aku naiki. Untuk Trenmark kereta api eksekutif New Generation yang dipakai Argo Bromangkrai ini F, yang artinya bisa melaju hingga kecepatan 120 km per jam. Terus 45 ini berat totalnya 45 ton dan 10 tipe bogi K10. Oke, ini eksekutif 7 yang aku naiki, mari kita masuk ya. Jadi untuk di sini pintunya otomatis, kita coba tutup deh. Nah, otomatis kita buka lagi. Jadi pintu ini otomatis, begitu di dalam juga otomatis. Dan untuk tombol dalamnya ada di sini. Nah, ini. Terus untuk sambungan bordesnya, ini pakai sambungan corrugate bellow atau sambungan akordeon. Dan pintu ke arah sambungan pun otomatis. Nih, jendelanya sepertinya ada 2 lapis ya. Stikernya ada 2 soalnya. Nah, ini otomatis juga. Ada tombolnya nih. Mantep. Nah, mari kita masuk. Oke, seperti ini penampakan interior kereta api eksekutif New Generation. Jadi di atas sana itu ada semacam panel yang menunjukkan stasiun perhentian Bojonegoro, Semarang, Tawang, terus kemudian Cirebon, Pekalongan dulu, terus Cirebon hingga Gambir. Terus di situ ada penentu kecepatan. Nah, ini masih 0 km per jam. Ada suhu 25 derajat Celcius dan penanda kereta ini ada di eksekutif 7. Terus ada larangan-larangan. Ada CCTV juga. Nah, ini diproduksi oleh PT Inka Persero atau PT Industri Kereta Api yang ada di Madiun, Jawa Timur. Jadi ini bisa dibilang produk dalam negeri ya, walaupun nggak semuanya dalam negeri ini buatannya. Ada beberapa part yang dibuat atau diimpor dari luar negeri. Terus untuk di kursi, ini ada footrest ya, seperti biasa kelas eksekutif ada footrest. Nah, seperti ini. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, bisa 2 versi. Terus di sini ada colokan. Ini colokan universal ya. Jadi bisa dipakai oleh semua negara. Misal turis, colokannya nggak cocok dengan colokan yang ada di Indonesia. Ini bisa terbantu dengan colokan model seperti ini. Ada 2. Terus di sini ada kantong yang sudah disediakan kresek untuk sampah. Terus di sini ada meja lipat ya, tentunya kelas eksekutif. Nah, seperti ini. Nah, ini maksimalnya 3 kg. Ini ada semacam tempat untuk naruh gelas ataupun botol. Nah, kita masukin lagi. Terus di sini ada reclining seat untuk merebahkan kursi. Tekan, tinggal dirbain ke belakang. Nah, terus ini untuk kursinya empuk banget nih. Apa karena sudah dipakai sebelumnya jadi lebih empuk dari sewaktu dipakai kereta api Manahan tambahan. Tapi ini empuk banget loh. Pas aku duduk ini langsung bes gitu. Keren. Nah, di bagian atas ini ada gorden, tinggal ditarik gini. Kalau misalkan membuka tinggal tarik dikit. Nah, dia balik sendiri. Terus di atas sini ada gantungan untuk gantung jaket, tas ataupun lainnya ya. Jangan yang berat-berat. Ini ada maksimalnya, teman-teman. Maksimalnya 5 kilo. Nah, itu. Terus di sini ada semacam ventilasi. Ini tuh kalau yang aku dengar untuk menyaring udara yang ada di dalam sini, disaring ke atas kemudian dipancarkan kembali lewat AC-AC ini. Jadi
bisa dibilang udaranya ini didaur ulang melewati AC yang ada di atas ini. Terus itu juga semacam ada air purifier ya, atau pendeteksi kebakaran itu. Antara pendeteksi kebakaran atau air purifier. Terus di bagian sini, di antara kursi ya, ada pemisah atau ada pemisah antar penumpang. Terus di bawahnya sini ada port USB. Nah ini yang atas USB Type A dan yang bawah USB Type C. Jadi tinggal disesuaikan dengan charger HP kalian ya. Ada dua nih, sama. Kemarin aku naik Majapahit itu cuma satu, berarti mungkin itu pembedanya ya. Yang eksekutifnya ada dua buat masing-masing penumpang. Jadi nggak hanya dicolokkan sini aja, di situ pun juga bisa. Mantap. Untuk kursi kelas eksekutif ini juga bisa diputar ya, dengan memijak tuas yang ada di bawah itu. Jadi tinggal diputar. Terus di bagian atas ini ada rak bagasi untuk menyimpan barang, mungkin koper-koper ukuran yang nggak terlalu besar ya, karena ada ketentuan bagasi juga, bisa masuk di bagasi atas ini. Di sini ada monitor TV, di ujung sana juga ada, di ujung sini juga ada. Nah ini koper yang ukuran kayak gini itu masih bisa lebih besar lagi tuh. Nah bisa kalian sesuaikan ya seperti apa kopernya nanti. Eksekutif 7 yang aku naiki per nomor sarana K102352. K1 ini kode untuk kelas eksekutif ataupun sejenisnya, luxury, panoramik, rarity dan sebagainya. 0 ini tanpa penggerak atau waris dari lokomotif. 23 ini tahun produksinya tahun 2023 dan 52 ini urutan sarana eksekutif tahun 2023 nomor 52. Ini ya Inka Indonesia yang memproduksi rangkaian ini. Rangkaian eksekutif New Generation ataupun eksekutif sebelumnya pun juga sama, PT Inka yang ada di Madiun, Jawa Timur. Mantap nih PT Inka. Terus untuk di ujung belakang sini, ini ada space untuk menaruh kursi roda. Jadi untuk teman-teman disabilitas nih, untuk naruh kursi roda bisa di ujung-ujung sini. Dan untuk kursi kelas eksekutif, bagi teman-teman yang pengen duduknya sendirian, ini bisa pilih di kursi 13B ataupun 1C di paling depan. Nah kalau misalkan dapatnya paling belakang nih enak nih, dapat 2 footrest. Kalau misalkan hadapnya ke sini, dapatnya tembok, tapi kayaknya space-nya juga longgar sih, nggak terlalu sempit. Ada plus minusnya lah. Tepat waktu pukul 9:10, kereta api Argo Bromanggrek berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Wih, baru pertama berangkat langsung ada gitunya suaranya. Oke, ini baru berangkat langsung ada suara kriet-kriet. Kayaknya pas belok nih semacam masih kaku gitu rodanya ya. Oke, ini kita berangkat stasiun Surabaya Pasar Turi dan akan langsung gaspol. Pemberhentian selanjutnya itu langsung ke Bojonegoro. Ini berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk eksekutif 7 ini sepi nih, hanya terisi 4 orang aja. Wow, ya semoga aja sepi nanti sampai Jakarta. Tapi kemungkinan sih nanti di tengah jalan bakal ada yang mengisi. Seperti di Bojonegoro, Semarang, Tawang itu biasanya ramai, bahkan Pekalongan, karena dekat dengan pusat industri. Terus untuk kursinya ini terbilang cukup ergonomis ya. Di bagian kepala sini ada bantalan yang cukup lebar loh, sekepal gini, lumayan untuk menahan kepala. Terus ini ada semacam batik bunga nih, dan kursinya warna merah seperti kursinya juga empuk. Bagian sini pun juga empuk, mantap. Oh iya, satu lagi kelupaan, di sini tuh ada semacam tatakan meja ya. Jadi sudah nggak ada meja lagi di sini. Biasanya kan ada meja kecil gitu di atas colokan kayak gini.
Nah sekarang dipindah ke sini, dan di sini pun juga ada semacam penahannya nih. Nah ini, jadi kalau misalkan naruh gelas ataupun apapun itu nggak takut jatuh, nih ada penahannya. Nah ini aku mau bandingin kecepatan yang terrekod di aplikasi Yulsi Speedometer dengan yang ada di sini. Kira-kira sama nggak ya? Ini 101, 100. Ya beda-beda tipis lah. Untuk kecepatan maksimal di lintas Surabaya Ngerombo itu di kisaran 105 km per jam. Baru bisa 120 itu selepas stasiun Ngerombo dan di petak-petak lain. Jadi 120 km per jam itu nggak di semua lintasan, hanya di petak-petak tertentu saja. Karena ya petak-petak lain mesti ada kekurangan, makanya nggak bisa dikeber kecepatan 120. Oke, ini aku mau bergerak ke toilet, karena toilet di eksekutif yang aku naik itu ada di belakang, jadi aku ambil eksekutif depan. Untuk letak toilet ini ada di dekat kursi 13 ya. Jadi ini mumpung susunannya masih sama, ini ada di belakang semua toiletnya. Nah ini toiletnya ada dua. Toilet satu untuk toilet pria warna biru, dan toilet dua untuk toilet wanita warnanya pink. Dan seperti ini kurang lebih toiletnya ya. Kita coba buka. Nah, kita coba masuk. Tutupnya tinggal satu kali gini saja. Nah ini terlihat mewah banget ya, ditambah dengan yang di bawah ini macam ada lampu-lampu yang membuat mewah. Terus ini ada cermin, ada pengharum ruangan, ada kloset duduk, ada flusnya, terus ada shower kloset, ada tempat sampah. Terus untuk di area keran sini, ini ada dua teman. Ini ada keran wastafel dan keran untuk food washer. Misal teman-teman pengen wudhu, nah ini bisa pakai ini nih, tinggal diputar ke kiri atau ke kanan. Nah, nyala. Jadi ini bisa membantu buat teman-teman yang muslim, misal wudhu tinggal ke toiletnya aja. Kelakuan siapa? Tiba-tiba ada yang ngirim 2 teh pucuk. Untungnya aku nggak berpuasa ya, jadi aku bisa terima. Walaupun kalau misalkan puasa ya buat nanti sih. Aku nggak puasa karena non muslim teman-teman, bukan karena alasan memang sengaja nggak puasa. Ini terima kasih ya yang udah ngirim 2 teh pucuk. Ini bukan aku yang beli nih teman-teman, jadi kayaknya dikirimin sama teman. Oke, terima kasih. Kita coba tunggu pintunya buka ini. Kayaknya pintunya buka otomatis karena ini sensornya mati nih, nggak ada lingkaran hijaunya. Jadi diatur oleh kondektur, jadi bisa diatur terpusat ataupun manual. Kalau manual ini harus nunggu nyala dulu baru bisa. Wah, belum buka. Apa manual ya? Coba buka manual aja. Oke.
Sampai di Bojonegoro, perhentian pertama. Wih, langsung berangkat. Kereta api Argo Bromo Anggrek. Oke, yang kali ini nutupnya otomatis berbarengan dengan sensornya mati. Jadi mungkin sensornya mati sekalian nutup ya. Mantap. Ini aku mau ke kereta makan deh. Mau cari makan karena tadi belum sempat sarapan. Untuk letak kereta makan ini ada di depan eksekutif 4. Ini sepanjang aku jalan di dalam kereta itu isinya cuma paling banyak 10 tadi. Nanti kita akan segera sampai di kereta makan. Oke, ini dia kereta makan. Saat ini aku berada di kereta makan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kode M10236. Untuk fasilitasnya di sini ada musola. Seperti ini musolanya. Ini cukup untuk satu orang aja ya yang beribadah di sini. Terus di sini disediakan sandal untuk wudhu. Wudhunya ternyata nggak ada di sini ya. Jadi harus ke kereta penumpang, ke toiletnya. Tadi kan sudah aku lihatin ada food washer untuk wudhu. Terus untuk di sini tuh nggak ada ruang kru, langsung ke pantry nih untuk menyediakan makanan pramugari ataupun pramugara. Dan di sebelah sana langsung area makannya. Jadi ruang krunya itu di pembangkit ya kabarnya. Dan untuk ruangan yang terpusat semacam pengendali pintu dan sebagainya itu di pembangkit semua. Jadi krunya dialihkan ke sana semua yang sebelumnya ada di kereta makan ini. Sekarang aku sudah ada di kereta makannya kereta api Argo Bromo Anggrek. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk meja makannya ini lumayan banyak ya kapasitasnya. Jadi lumayan banyak menampung pelanggan di kereta makan ini. Untuk nomor serinya M10236 atau kereta makan kelas eksekutif tahun 2023 urutan ke-6, yang berarti ini transit ke-6 ya teman-teman. Transit ke-6 stainless new generation. Nah, seperti ini. Dan aku sudah pesan makan. Ini aku pesan nasi sei sapi atau menu termahal di kereta api. Pas aku di kereta api Majapahit itu juga termasuknya menu termahal ya. Bistik daging itu harganya 50.000 juga. Nah, sekarang aku pengennya sei sapi. Dan untuk sei sapi ini termasuk makanan yang dimasak langsung di kereta api atau fresh food. Jadi di kereta makanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini ada semacam kompornya di sana. Nah, di sebelah sana. Jadi chefnya masak terus dihidangkan langsung, dimasak langsung di kereta dan dihidangkan di tempat kayak gini. Jadi bisa dibilang ini baru dimasak ini ya. Dan kurang lebih isiannya seperti ini. Ini masih berumbun, yang artinya masih baru nih, belum lama matang masakannya. Dan ini tadi aku pesan sei sapi itu menu terakhir. Jadi udah habis nih nasi sei sapinya. Untungnya keburu sebelum habisan. Nah, aku pengen banget lihat di review-review. Itu kayaknya enak banget gitu. Nah, seperti ini. Oh, tapi sudah agak dingin ya. Di sini isinya ada sambal. Ini ada sambal mata, tapi sambal mata yang sudah diolah, sudah ditumis gitu, bukan sambal mata mentah. Terus ini ada sei sapinya atau daging asap. Terus ada daun apa ini ya, semacam daun kering gitu. Terus ada nasinya tentunya. Wih, ini bau asapnya lumayan nyengat. Oke, mari kita coba makan. Baru mau makan, dapat lagi nih teman-teman. Nggak tahu nih siapa. Berarti udah 4 teh pucuk yang aku nggak beli. Kalau ini beli sendiri ya, bukan bom. Tapi kalau di bom ini pun ya rasanya nggak masalah. Ya, terima kasih ya yang udah ngasih dan ngirimin ini. Oke, ini sudah aku campur-campur ya. Ini kita coba dagingnya dulu. Ini dagingnya lumayan banyak ya, pantas harganya mahal. Enak. Rasanya tuh manis, terus ada asap-asapnya ya. Karena ini sei sapi. Terus ini daun keringnya, ini penasaran. Daun kering. Ini ya. Asin.
sama bawang merah gitu. Ini sambal khas Bali teman-teman, sambal mata. Kita coba jadiin satu deh. Ini sambalnya aku taruh bawah tadi. Nah, oke, sudah lengkap ya. Ada sambalnya, ada bawangnya, ada daunnya. Ini rasanya ya manis dari dagingnya, terus ada aroma asapnya, terus asin dari daunnya ini, dan pedas dari sambalnya. Mantap banget. Terus untuk menu selain sei sapi, untuk kereta api yang menjajakan sei sapi ataupun makanan fresh food lainnya, ini ada di kereta api Argo Bromanggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan Taksaka. Jadi kalau teman-teman naik kereta api ini bisa dicoba nih makanan fresh foodnya, salah satunya nih yang paling recommended, walaupun 50.000 tapi oke lah. Ini menu-menu lainnya nih, ini sei sapi, nasi goreng Parahyangan Legend, nasi sapi lada hitam, chicken salad wrap, dan banyak lagi. Nah, kemarin tuh di Majapahit aku nyoba yang ini nih, ini juga enak nih, dagingnya tebel, berserat juga. Terus ada lainnya, wih, ini fresh food semua ya. Oh, ini ada tandanya nih, live cooking fresh food. Yang nggak ada tandanya berarti frozen food atau dipanasin gitu makan. Nah, ini juga frozen food semua nih. Pop mie ini enggak ya, ini diseduh. Wih, 15.000 ya sekarang ya, pop mie. Belakangnya, oh ini snack sama minuman. Barusan kita melewati jembatan Sungai Bengawan Solo, yang dimana itu pemisah antara Provinsi Jawa Timur di seberang sana tadi Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Tengah ini di Kabupaten Blora. Papasan Ambarawa Express. Di sana depo lokomotif Cepu. Untuk harga tiket kereta api Argo Bromanggrek yang harus dibayarkan dalam perjalanannya, semisal teman-teman berpergian di luar musim liburan, semisal di hari biasa ya, bukan di musim liburan lebaran ataupun tahun baru, itu dikenakan tarif di antara 565.000 hingga paling tingginya, coba teman-teman tebak berapa? Ya, harganya 980.000. Ini harga tiketnya mahal banget ya memang. Tapi ini berbanding dengan waktu tempuh yang diberikan kereta api Argo Bromanggrek, kemudian kecepatan yang diberikan juga tinggi, dan beberapa faktor lain seperti lintasan kereta api itu juga bayar sewa teman, yang menyebabkan harga tiketnya mahal. Bahkan nggak hanya Argo Bromanggrek aja, kereta-kereta lain pun juga ikut mahal tiketnya. Nah, dari kisaran harga segitu, harga tiket yang paling banyak dijual itu di kisaran 600 sampai 700.000. Jadi semisal teman-teman pengen dapat harga yang lebih murah, itu belinya jauh-jauh hari, ya maksimal seminggu lah, biar bisa dapat varian harga. Dan itu pun tergantung hari dan keberangkatannya juga. Semisal berangkatnya di hari weekend, sudah pasti harga-harganya mungkin lebih cepat berkurangnya ketimbang di hari-hari biasa.
Kalau pesannya dadakan misal 1 hari ataupun 2 hari, bisa mendapatkan harga yang lebih mahal, bahkan harga tertingginya itu 980.000. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau naik kereta api Argo Pro Manggrek harus disiapkan waktunya untuk membeli tiket tersebut, karena harga tiketnya kan mahal ya. Jadi belinya jauh-jauh hari aja biar bisa dapat harga yang murah. Dan untuk perjalanan kali ini, harga tiket yang aku bayarkan nggak ada di harga yang aku sebutkan tadi. Tapi aku membayar harga tiket kereta api Argo Pro Manggrek ini hanya 150.000 saja. Kok bisa? Karena aku mendapatkan tarif promo yang diadakan oleh PT KAI menyambut libur lebaran. Tarif promo ini diberikan untuk penumpang kontraflow atau yang berlawanan arus. Misal ini kan mudiknya rata-rata dari arah barat atau dari arah Jakarta, Bandung, ke arah timur, ke arah Jogja, Surabaya, ataupun Malang. Nah, ini PT KAI memberikan promo untuk rute sebaliknya, mulai dari harga 150 dan ada juga yang 300.000, bahkan ada juga yang 40.000, tapi 40.000 itu rute menengah sih ya, kurang lebih seperti itu. Jadi aku hanya membayar 150.000 sudah bisa naik kereta api Argo Pro Manggrek ini. Mantap kan? Oke, kita nikmati sisa perjalanan kereta api Argo Pro Manggrek ini. Masih lama sih, masih sekitar berapa jam lagi ya, 6 jam lagi lah. Mantap. Berjalan langsung di stasiun Gamringan, yang dimana ini stasiun percabangan memisahkan antara jalur ke arah Gundi dan ke arah Ngerombo Semarang. Yang ke arah Gundi ini bisa dibilang semi nonaktif, atau kalau aktifnya itu hanya ada faktor tertentu. Semisal yang terdekat ini ada banjir di Semarang. Nah, kereta-keretanya itu pada dialihkan ke situ semua, ke jalur kiri yang ke arah Gundi. Keretanya memutar atau dialihkan. Untuk kereta api reguler yang lewat sini ini sudah nggak ada lagi. Sebelumnya tuh sempat kereta api Sancaka Utara ya, rute Surabaya Pasar Turi hingga Yogyakarta Kutoarjo lewat jalur ini. Jadi lewat utara Surabaya Jogjanya. Nah, sekarang sudah nggak dilewati lagi, dan dilewatinya itu misal ada kejadian-kejadian di lintas Gamringan hingga Tegal bahkan Cirebon, nanti keretanya lewat sini. Nah, tuh ke arah sana. Jadi kemarin pas Semarang banjir, lintas itu rame tuh, dilewati kereta-kereta jalur utara yang biasanya lewat sini. Bahkan Argo Pro Manggrek pun lewat sana waktu itu. Ini dia stasiun Ngerombo. Di stasiun Ngerombo ini ada sesuatu yang unik. Nah, ini di situ ada kereta api milik Kementerian Perhubungan. Ada lokomotif CC 300, lokomotif yang diproduksi di Indonesia, dan beberapa kendaraan atau kereta api dinas di situ. Ada satu rangkaian warna hijau tadi, itu kereta inspeksinya milik Kementerian Perhubungan. Dan selepas stasiun Ngerombo ini, kereta api Argo Pro Manggrek itu bisa digeber hingga 120 km per jam. Mari kita pantau di sini, apakah bisa tembus 120. Ini sudah mulai naik nih, 98, 99, 100 sampai 120. Oke, kita tes lagi apakah bisa sama atau enggak kecepatan di aplikasi Yulsi speedometer dengan yang ada di sana. Ini 115. Wih, sama loh. Gak jauh. Wih, 103. Ini error ya kalau 123 tadi. Nih sama nih, 116 tuh sama. Cukup akurat nih aplikasinya ya. Oke, nih kembali menyentuh 116. Kayaknya memang maksimalnya segini deh, walaupun kecepatan maksimalnya 120, tapi operasionalnya di antara 115, 116. Dan untuk kondisi rangkaian di kecepatan segini malah justru lebih anteng teman, ketimbang jalan 100 tadi. Tapi bagus lah, berarti memang ini didesain untuk kecepatan tinggi ya. Oh gitu berarti. Atau tergantung relnya pun juga bisa. Ya, kita barusan melewati stasiun Gubuk, di mana di situ ada rangkaian Argo Pro Manggrek dulunya yang terparkir di situ, yang berjaya di lintas jalur utara, sebelum akhirnya berganti rangkaian beberapa kali
dari mulai eksekutif gendut itu berubah menjadi eksekutif stainless steel generasi pertama, kemudian langsung berganti ke ini. Rangkaiannya sekarang pensiun, memasuki masa pensiun, diparkir di stasiun Gubuk tadi, ada juga di stasiun Perumbung dan di stasiun Cirakah. Nah, rangkaian gendut itu bisa dibilang rangkaian yang mengenalkan teknologi yang dipakai kereta api Argo Bima Manggarai New Generation ini, seperti pintu otomatis. Nah, rangkaian gendut itu sudah mempopulerkan ya, walaupun teknologinya mungkin nggak seperti teknologi di otomatis ini. Kalau nggak salah itu miliknya Prancis ya, jadi pakai pintu pneumatik tapi sama-sama dipencet pakai tombol terus buka sendiri gitu. Kalau ini kan milik CRRC Cina yang produsennya sama dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, kalau yang rangkaian gendut tadi kalau nggak salah ya miliknya Prancis beserta bogi K9-nya yang terkenal akan kealusannya, terkenal akan peredamnya. Nah, itu dari Prancis atau dari Alstom sana. Wih, ini tadi banjir ya teman-teman. Banjir atau memang waduk itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya rangkaian Argo Bima Manggarai ini kembali ke tahtanya dulu yang serba otomatis ya, walaupun nggak hanya Argo Bima Manggarai saja sih yang pakai rangkaian kayak gini. Ada rangkaian kereta api lain seperti kereta api Taksaka yang bukan Argo, kemudian Argo Dwi Bangga, Argo Lawu. Terus nanti juga bakal menyusul kereta api eksekutif lain. Bahkan kelas ekonomi itu teknologinya sama seperti kelas eksekutif. Nah, kemarin-kemarin tuh di sekitaran sini ya yang banjir nih. Nah, sekarang pun semacam masih ada sisanya gitu. Atau karena memang Semarang hujan juga ya. Nah, ini loh kalinya nih yang bikin banjir kemarin. Nah, jadi kemarin tuh di sini air semua. Jadi semacam lautan gitu, keretanya lewat laut, semacam jadi kapal. Kalau misalkan terobos ya, kemarin itu nggak banyak yang terobos, yang tahun lalu itu loh banyak yang terobos karena dipanggilkan lokomotif bantuan yang support untuk menerjang banjir. Sisi 300 yang ada di stasiun Ngerombo itu dialihkan ke sini untuk membantu, karena kan lokomotif sisi 300 itu mesin hidrolik dan mesinnya di atas, jadi bisa untuk menerjang banjir. Kalau ini tambak ya teman-teman, tambak ini kemungkinan ya pas banjir airnya ikannya keluar semua, jadi ke rumah-rumah warga. Oke, sampai stasiun Semarang Tawang. Ini sepertinya mengalami keterlambatan ya. Harusnya jam 12.17 berangkat, ini 12.18 baru masuk. Di sini lumayan banyak nih yang naik nih. Semarang Tawang Bank Jateng. Nih Bank Jatengnya. Jadi ada nama Bank Jatengnya itu sponsor teman-teman. Wih, di Semarang nih panas banget. Dilihat tadi ya, langitnya biru. Terus di seberang sini ada rangkaian Argo Muria sepertinya yang baru datang dari Jakarta. Masih pakai rangkaian eksekutif New Image, dimana Argo-Argo lain itu sudah pakai stainless steel, bahkan stainless New Generation. Ini kapan ya Argo Muria dapat jatah?
lokomotif Semarang Poncol. Ini ada rangkaian kedung sepur yang masih mempertahankan rangkaian KRD-MCW yang sudah banyak langkah nih, kayak gini nih. KRD-MCW sudah banyak yang after tuh, dan beberapa juga dimodifikasi menjadi kereta inspeksi. Dan ini kita berjalan langsung stasiun Semarang Poncol. Jika stasiun Semarang Tawang tadi untuk keberangkatan atau berhentian kereta api eksekutif kebanyakan, nah kalau ini kebanyakannya kelas campuran ataupun ekonomi ya, walaupun di Semarang Tawang itu ada juga yang berhenti untuk kereta api full ekonomi seperti Mataram aja, itu berhentinya di stasiun Semarang Tawang. Nah ini rangkaian kereta api Tawang Jaya jurusan Semarang Poncol Jakarta Pasar Senen dengan lokomotif CC 04 0302. Nah setelah lepas Semarang ini kita akan menantikan pemandangan, melewati pemandangan yang sangat aku nantikan ketika lewati jalur utara ini, yaitu pemandangan laut. Nantinya selepas stasiun mana gitu, pokoknya lupa aku, pokoknya akan melewati pinggiran laut persis di sebelah sana. Nanti kita akan ambil posisi di sebelah sana, mumpung ini sepi ya, sebelah sana ini lepas Semarang. Kayaknya terisi 1 orang aja, jadi ya nggak sampai 10 orang di eksekutif 7 ini. Wow. Nah ini lepas dari Cirebon mendadak suhunya panas nih teman-teman. Lihat tuh, tembus 29 derajat. Ini entah AC-nya mati, kayaknya mati di AC-nya ya, nggak ada suara hembusannya. Naik Argo Lawu ini juga mengalami hal yang sama selepas Cirebon. 29 derajat. Makin nambah dong, 31 derajat. Kondisi makin berkeringat terutama leher.